Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azhara Putri dari kelas 11 MIPA 1 dengan guru pembimbing biologi Ibu Devi Anggunsari, SPD MSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Pertama, kita akan masuk ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ada dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem ini dapat melakukan pembelaan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada bertambahnya sel-sel baru. Karena hal ini, maka pertumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Pada jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakula kecil, bahkan tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem terbagi atas dua, ini berdasarkan letaknya. Jaringan meristem primer, jaringan muda berasal dari sel embrionik terdapat pada ujung batang dan akar, membuat akar dan batang bertambah panjang. Jaringan meristem sekunder, jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, terdiri dari kambium pada akar dan batang dan kambium gabus pada kulit batang, membuat tumbuhan bertambah lebar dan besar. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga. Pada ujung batang dan akar merupakan meristem apikal, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan ruas pada batang semakin panjang, dan meristem yang terletak sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral. Pada meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas memiliki bagian-bagian berikut: epidermis, kambium ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk floem. Jika terdapat kambium vaskular dan kambium gabus pada bagian luar, menyebabkan antar ruas batang menjadi semakin panjang seperti pada ruas bambu meristem lateral. Pada bagian batang juga memiliki kambium vaskular dan kambium yang membentuk xilem dan floem sehingga batang menjadi bertambah besar. Selain itu juga terdapat akar lateral atau akar cabang yang tumbuh untuk memperluas area akar. Ini pengertian meristem apikal terdapat pada ujung batang dan akar sehingga akan bertambah panjang dan bertambah tinggi. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang, menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Meristem lateral terletak pada bagian samping, contohnya kambium dan kambium vaskular, menyebabkan batang menjadi lebar. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa juga bisa disebut dengan jaringan permanen.
Jaringan tersebut adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Pada jaringan dewasa juga memiliki ukuran sel yang relatif besar, terdapat ruang antar sel, sitoplasmanya sedikit, vakuola berukuran besar, dinding sel mengalami penebalan. Jaringan dewasa terbagi atas 4. Yang pertama jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yang pertama jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdiri jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di paling luar, menutupi permukaan tumbuh-tumbuhan, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil, berfungsi pertama sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, menyekresikan lapisan lilin kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan yang disebut deviret epidermis. Bentuk deviret epidermis. Yang pertama stomata untuk penukaran gas, yang kedua trikoma bentuk rambut sisik, yang ketiga ada filamen terdapat pada epidermis akar kantung untuk menimbun air dan mengikat O2. Sel kipas atau bulliform untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Yang kelima spina berupa duri. Yang keenam sel kersik menyebabkan batang menjadi keras. Jaringan pelindung yang kedua, jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menempel. Pada jaringan gabus terdapat peridermis dan endodermis. Dalam peridermis terdapat velum, velogen, veloderm. Pada endodermis terdapat xilem, cambium vaskuler, dan phloem. Jaringan dasar yang pertama yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan, sel penyusunnya renggang, terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas, dinding sel tipis, vakuola besar untuk cadangan makanan, sel berbentuk segi banyak atau polihedra. Pada jaringan parenkim terdiri dari dinding sel, ruang antar sel, sitoplasma, dan vakuola. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Parenkim asimilasi atau klorenkim melakukan fotosintesis terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Parenkim udara atau aerenkim terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Yang ketiga ada parenkim penimbun, terdapat tempat penyimpanan cadangan makanan, contoh umbi, akar rimpang, biji, dan empulur batang. Yang keempat ada parenkim penutup luka atau velogen, merupakan regenerasi baru parenkim baru. Parenkim pengangkut terdapat pada xilem dan phloem. Parenkim air menyimpan air, contohnya pada tanaman xerophyt dan epifit yang batangnya berlendir. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada parenkim pelisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, parenkim lipatan. Parenkim pelisade, sel berbentuk tegak, batang kloroplas, terdapat pada mesofil daun. Yang kedua, parenkim bunga karang atau bisa disebut dengan spons, bentuk sel tidak teratur, banyak ruang antar sel, terdapat pada mesofil daun. Yang ketiga, parenkim batang atau actinenkim. Bentuk sel seperti bintang, contohnya pada tangkai bunga atau cana sp. Parenkim lipatan, dinding sel melipat ke dalam, berkloroplast, contoh pada mesofil daun pinus dan padi. Yang ketiga ada jaringan
penguat atau mekanik merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, selnya kuat dan tebal, serta telah mengalami spesialisasi. Fungsinya 1. Sebagai penegak dan penguat daun, 2. Melindungi embrio biji, 3. Melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, 4. Memperkuat jaringan aerenkip, 5. Melindungi jaringan pengangkut. Ya, ada juga jenis dari jaringan penguat. Pertama, jaringan Colenkim, dan yang kedua, jaringan Sclerenchyme. Pertama, jaringan Colenkim merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah, terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup, dinding sel tidak ada lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Bentuk-bentuk jaringan Colenkim. Yang pertama, Colenkim angular. Penebalan di bagian sudut daun seperti seledri. Colenkim lameral. Penebalan di bagian dinding sel tangensial, contohnya pada bagian batang dan daun. Colenkim anular. Dinding sel menebal secara merata, contohnya pada wortel. Colenkim lakunar, penebalan pada ruang antar sel. Jaringan penguat yang kedua, jaringan Sclerenchyme. Pada jaringan Sclerenchyme terdapat lumen, dinding sel sekunder tebal, dinding sel primer tipis. Merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Terjadi penebalan merata di seluruh dinding sel yang merupakan sel mati, dinding sekunder tebal dan disusun oleh lignin. Jaringan berupa, pertama, serabut Sclerenchyme merupakan sel yang berbentuk serat, contohnya pada tanaman agave dan Hibiscus cannabinus. 2. Sclereid atau sel batu merupakan sel yang mati saat dewasa tapi protoplasmanya tetap aktif. Contohnya pada buah pir, daun, dan kulit biji dikotil dan batok kelapa. Jaringan pengangkut yang kedua, xilem. Xilem terdapat serabut xilem, sel parenkim xilem, tracheaid, dan unsur pembuluh. Xilem berperan mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Terdiri dari, pertama, unsur trakeal atau trakeal dan trakeid, 2. Serabut xilem, ketiga, parenkim xilem. Susunan penyusun xilem, unsur trakeal, berperan dalam mengangkut air dan zat hara. Trakea terdiri atas sel yang memanjang dengan ujung berlubang dan bersambungan. Trakeid merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang. Yang kedua, serabut xilem, sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin, terdiri atas serabut trakeid dan librofilm. Parenkim xilem tersusun atas sel yang masih hidup, berfungsi sebagai cadangan makanan, terdiri dari parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Yang jaringan pengangkut yang kedua ada floem. Dalam floem terdapat sieve plate atau area pori, sel tapis, sel pengiring atau pengantar, parenkim floem, plasmodemata, serabut floem. Terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi, pertama, unsur-unsur kibral atau sel tapis dan komponen pembuluh tapis, 2. Sel pengiring, 3. Sel albumin, 4. Parenkim floem, 5. Serabut floem, berfungsi untuk, pertama, mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke bagian tumbuhan. 2. Tempat penyimpanan zat organik. 3. Menunjang pertumbuhan tumbuhan.
Susunan penyusunan phloem. Pertama, unsur tapis. Sel berikatan dengan sel tapis lainnya adalah dan saling berdekatan antara dinding ujung sel di bawah dan di atasnya. Sel pengiring, deretan sel yang hidup berperan dalam transport zat makanan dan tidak dijumpai pada Gymnospermae dan Pteridophyta. Yang ketiga, sel albumin terletak dekat sel tapis kaya akan zat albumin yang menyusun jari-jari empulur dan hanya bisa ditemukan pada Gymnospermae. Yang keempat ada parenchyma phloem, terletak pada bagian bulu tapis dan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Serabut phloem berbentuk panjang, ujung sel saling berhimpitan, berfungsi sebagai penguat phloem. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.